Halo semuanya, balik lagi di acara Kine TV. Eh, Kali ini kita bakal nge-review film autobiografi. Sekarang gue udah sama siapa nih? Cetak. Halo, nama aku Rengga, dipanggil Reg. Bagas. Dika. Di sini gue mau tanya-tanya nih, kan lu udah nonton film autobiografi. Gue mau nanya sedikit pendapat lu tentang film ini. Yang pertama nih, gimana sih perasaan lu setelah nonton film itu? Aku udah nonton itu, pas di ending aku tepuk tangan. Soalnya eh, aku ngerasa selama pemutaran film aku fokus banget dengan hint-hint yang dikasih sama direktornya. Terus juga aku seneng banget ada film Indonesia yang bisa nyampein isu yang hangat sekarang ini. Dari filmnya sih autobiografi kayak bagus banget. Kayak abis aku nonton film itu aku ngerasa kayak puas banget, ini filmnya dari deliverynya, tone-nya, character development itu sebagus itu. Jadi aku kayak puas banget. Seru sih, kayak banyak apa yang bikin tegang gitu. Jadi ending Seru dan tegangnya kenapa tuh? Bisa dijelasin? kayak pas yang adegan akhir-akhir gitu kan, yang apa? Yang ditembak-nembak Oh, yang gitu. nembak, ya. Wah, yang pastinya seru banget sih, kayak gue ngerasa ini such a thrilling experience, suspenseful lah kalau menurut gue. Kalau bisa dijelasin lagi kenapa tuh? Kalau bisa jelasin lagi, dengan pembawaan alur cerita dari film autobiografinya itu sendiri, dari cara pengembangan karakter dan juga ceritanya, storyline-nya dari awal hingga klimaks itu emang menegangkan banget sih menurut gue. Kalau bisa di-describe dengan 3 kata gitu, menurut lu tema dari autobiografi ini apa sih? Yang pertama itu ada hierarki, yang kedua kebebasan, yang ketiga kekuasaan. Tolong dijelasin lagi nggak? 3 itu kenapa? Jadi di hierarki itu ada kan dua main karakternya, si Rakib sama jenderalnya ya. Si Rakib itu datang dari keluarga yang miskin, dan jenderalnya dari pokoknya kayak orang kaya gitulah. Jadi itu kayak perbedaan kasta mereka kelihatan banget dari filmnya. Dan yang kedua itu kebebasan. Di plotnya si Rakib itu pengen mencari kebebasan dari jenderalnya ini, soalnya dia nggak suka sama jenderalnya. Dan yang terakhir kekuasaan itu bisa dilihat dari kekuasaan jenderalnya, pengaruh jenderalnya terhadap Rakib itu kayak gimana, dan itu juga mempengaruhi ke karakter developmentnya si Rakib. Mungkin power, terus kekuasaan sama kengerian. Kenapa 3 kata itu yang lu pilih buat jadi tema? Karena kan kalau kita lihat kan kayak si Purna itu, si jenderalnya itu kan kayak punya kuasa banget. Dia tuh ada ketimpangan kekuasaan lah, makanya sampai masyarakat kan ngeri kan sama dia, takut sama dia. Kekuasaan, generasi, sama manhood. Kalau boleh dijelasin tentang 3 kata itu, boleh dijelasin lagi? Kekuasaan, kalau dari yang pertama kekuasaan. Jadi selama pemutaran film kita ngelihat kekuasaan antara jenderal sama budaknya, yaitu Papurna sama Rakib. Di sini tuh ngeliatin kalau misalnya kekuasaan tuh berdampak besar sama daerah di sekitarnya, dan di sini tuh ngeliatin kalau misalnya kita nggak boleh kalau misalnya kekuasaan tuh nggak boleh dipegang sama orang yang salah, karena itu dapat berdampak buruk banget, karena kekuasaan adalah hal yang mutlak dan itu tidak bisa diganggu gugat sama orang sekitarnya. Jadi kalau misalnya dia udah berdampak negatif, pastinya ke dampak sekitarnya tuh dampak buruk juga gitu. Terus yang kedua ada generasi. Di sini tuh diliatin generasi tua dan muda, di mana generasi tua tuh selalu menjadi panutan kita, yaitu generasi muda, di mana kita tuh harus mengikuti generasi tua itu. Padahal sebenarnya belum tentu semua hal yang dilakukan oleh generasi tua itu adalah hal yang benar. Dan di sini Rakib sebagai generasi mudanya tuh belum bisa menyaring hal-hal yang diajari oleh Papurnanya. Dan itu berdampak buruk juga, karena nggak semua hal yang dilakukan Papurna itu adalah hal yang benar. Dan Rakib masih terlalu polos untuk menyadari hal itu. Terus yang ketiga adalah manhood. Di sini kita dapat melihat kalau misalnya sepanjang pemutaran film minimnya kehadiran wanita. Di sini juga menggambarkan stereotip bahwa kekuasaan itu dipegang oleh pria dan bukan dipegang oleh wanita.
Kalau dari gue, tema dari film ini tentang power, ketakutan, dan revenge. Kenapa tuh 3 itu? Kenapa 3 itu? Karena dari yang gue lihat sendiri dari filmnya, emang yang paling di highlight itu tentang kayak kehadiran bentuk seseorang yang sangat menggunakan powernya. Kedua, ketakutan akan ketakutan akan lingkungan di sekitarnya, akan kehadiran orang-orang tersebut. Dan ketiga, kenapa Tadi apa ya? Ini revenge. Kenapa tuh revenge? Karena ya dari seorang tokoh utamanya yang ingin membalas dendamkan apa yang dirasakannya. Dari segi penceritaan, lu sendiri suka di bagian mana? Kalau segi penceritaan, aku suka tuh pas yang si Purnanya itu dia kayak kan si Rakibnya tuh nyembunyiin spanduk ya mukanya itu kan. Sesuatu itu. Terus habis itu kan dia kayak ngomong keluarkan gitu kan, keluarkan. Lalu awalnya biasa terus lama-lama tiba-tiba teriak keluarkan gitu. Gitu sih. Jadi tiba-tiba dari dia damai-damainya terus tiba-tiba dia bisa langsung marah gitu. Tegang gitu ya. Ada nggak sih yang hal baru kayak yang baru lu pelajarin gitu dari film ini? Kalau dari message di filmnya, aku nangkep kalau kebebasan itu cuma hal yang bisa kita peroleh dari diri sendiri aja, jadi nggak bisa dari orang lain. Kalau dari segi penokohan, tokoh yang paling lo suka itu siapa dan kenapa? Tokoh yang paling aku suka itu tokoh Papurna. Karena tokoh Papurna itu tokoh yang misterius dan kita juga nggak tahu asal usulnya dan latar belakang kenapa dia bisa menjadi sifat dan wataknya yang sepanjang film itu tuh membuat kita meneror kita. Dan sepanjang film pemutaran film tuh diliatin latar belakangnya Pak Purna itu, jadi itu salah satu hal yang paling berkesan. Ada nggak sih hal yang relate dengan mungkin kehidupan lu atau kehidupan sekitar lu gitu? Yang relate ya. Mungkin gue belum bisa menemukan kalau misalnya yang kayak relate dalam hidup diri gue. Cuman gue bisa melihat itu dari kayak kalau misalnya gue ngelihat lingkungan di sekitar gue, kalau misalnya ada kehadiran seorang yang seperti tokoh si sang jenderal yang mempunyai power yang sangat gede, yang membuat orang-orang di lingkungan sekitarnya itu merasa takut akan kehadiran orang tersebut gitu loh. Dan ketakutan tersebut juga ngebawa suatu dampak yang berpengaruh lah dari cara tingkah laku karakter terhadap orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kalau dari aspek teknis dari film ini yang paling lo suka apa nih? Aspek teknis aku suka soundnya sih, scoringnya. Kenapa tuh? Kayak yang pas adegan ini kan dia si Purnanya habis jalan kan, habis ngebunuh si ininya kan, belum mati sih, belum dibunuh lah ya pokoknya habis menyiksa. Iya, habis menyiksa. Habis itu kan dia keluar kan, awalnya kan terus musiknya aman tuh, damai. Terus habis itu pas si Rakibnya masuk kan mulai tegang. Pas Rakib yang ngambil charger keluar lagi, terus tiba-tiba musiknya damai lagi. Dari segi acting menurut lu pemain yang paling stand out siapa? Yang paling stand out itu Rakib, yaitu pemeran utamanya karena dia memiliki screen time yang banyak, dan salah satu scene yang paling aku suka itu waktu dia menangis di dapur. Jadi kayak dia nangis di dapur dengan scoring yang hening banget, jadi membuat acting Rakib ini tuh stand out banget. Oh, tadi kan yang dipelajari, kalau sekarang lebih ke pesan dari filmnya gitu, yang lu tangkap itu apa? Selain kebebasan, aku belajar kalau si karakternya Rakib di akhir cerita itu bisa terbalik role-nya sama jenderalnya. Jadi pesannya kalau kita terlalu terpengaruh oleh orang yang kita nggak suka, kita lama-lama juga bisa menjadi orang tersebut. Jadi toksiknya dari situ dan kita harus berhati-hati aja. Oke, terus yang terakhir nih, kalau lu boleh ngasih apresiasi tertinggi buat orang-orang di belakang layar film ini, lu mau ngasih apresiasi ke siapa dan kenapa? Aku mau ngasih apresiasi ke Makbul sih, soalnya ini film feature pertama dia kan. Film panjang pertama dia. Itu dari pertamanya aja udah sekeren ini dan aku kayak nggak sabar buat nonton film-film dia yang akan mendatang. Gue tentu aja pertama direkturnya ya. Tapi kedua yang pengen gue apresiasi juga adalah orang-orang yang dibalik pembuatan suaranya itu sendiri. Soalnya emang yang suara itu yang bikin film itu makin menegangkan dan makin seru buat ditonton. Makin panas lah.
sound designernya ya. Soalnya tadi yang aku bilang itu skornya menurutku keren sih. Aku mau apresiasi ke direktornya itu Makbul karena ini juga adalah film debutnya Makbul dan film debutnya aja tuh udah sebagus ini. Jadi aku bakal nantiin film-film Makbul selanjutnya. Oke, dinantiin film panjang berikutnya. Oke, makasih banget buat Rengga udah mau ditanya-tanya. Makasih banget ya. Makasih Ceta udah mau ditanya-tanya. Makasih. Makasih banget nih Dika udah mau ditanya-tanya. Thank you. Makasih banget nih Bagas sudah mau ditanya-tanya. Makasih banget. Sama-sama.